back to Best in the Tech YouTube channel sama gue Marvin Nathaniel. Dan hari ini untuk pertama kalinya, mungkin teman-teman udah pada baca di judul videonya, gue bakal nge-review sebuah smartphone. Nah, gue juga sebenarnya fans banget sama aksesoris-aksesorisnya yang murah, dan kali ini gue berkesempatan untuk nge-review smartphone-nya. Apakah smartphone-nya itu? Ting! Oke guys, ini dia Xiaomi. Tapi Xiaomi apa? Kamu bisa lihat di sini, Xiaomi. Terus di depan ada speknya, yaitu RAM 3GB dan ROM 32GB, dan ada logo TAM. Artinya apa? Artinya smartphone ini udah resmi masuk ke Indonesia. Dan kalau kelihatan di depan mungkin ada kelihatan logo 4-nya. Ini adalah Redmi Note 4. Nah, teman-teman tahu sendiri Redmi Note 4 tuh udah beredar lumayan lama di Indonesia, tapi ternyata versi resminya tuh baru masuk bulan ini. So guys, di video kali ini gue bukan cuma bakal unboxing aja, tapi gue juga bakal bikin review setelah 1 minggu pemakaian Xiaomi Redmi Note 4 ini. Nah, buat kalian yang penasaran, langsung aja kita siap-siap buat unboxing dulu Xiaomi Redmi Note 4, dan setelah itu kita bakal bikin reviewnya. Let's go! Sebelum kita lanjutin lagi videonya, boleh dong kalian like dulu video ini dan jangan lupa subscribe ke Best in the Tech YouTube channel. Oke guys, yuk kita mulai unboxingnya. Nah, for your information, setelah gua baca-baca, Redmi Note ini merupakan versi yang menggunakan chip Snapdragon. Dan smartphone ini di pasaran biasa disebut dengan Redmi Note 4X. Tapi itu sedikit berbeda dengan versi yang beredar di pasaran. Xiaomi Redmi Note 4 ini udah buatan Indonesia dan bergaransi resmi 1 tahun dari TAM. Nah, setelah di slide ke atas, kita bisa langsung ketemu dengan Xiaomi Redmi Note 4 yang berwarna hitam. Cukup gagah dan bikin penasaran. Tapi kita lanjut dulu unboxingnya. Nah, ada manual yang lengkap berbahasa Indonesia sampai menginclude service centernya Xiaomi di Indonesia. Nah, kemudian ada charger batok yang udah mengoutput 2 ampere, kemudian kabel micro USB, dan juga sebuah SIM ejector. Nah, sebelum lihat handsetnya, kita lihat dulu spek singkatnya ya. Dan inilah dia Xiaomi Redmi Note 4 Black. Nah, dari depan mungkin terlihat biasa, tapi dari belakang warna blacknya tuh memang lumayan gagah. Dan gue cukup surprise dengan kesan yang dihasilkan dari warna matte black ini. Kemudian di bagian depan, layar 5,5 inci Full HD IPS panel yang terdapat front camera, speaker telepon, 3 buah tombol kapasitif, dan proximity sensor. Kemudian di bagian atas terdapat IR blaster dan headphone jack 3,5 mm. Di bagian bawah terdapat micro USB slot, 2 buah speaker grill yang berisikan speaker di bagian kanan dan mic di bagian kiri. Kemudian bagian belakang ada kamera serta fingerprint sensor, dan bagian kanan ada volume rocker dan power switch, serta terakhir di bagian kiri terdapat SIM tray. Dan inilah dia first boot dari Xiaomi Redmi Note 4. Seperti biasa, kita perlu setting dulu smartphone kita untuk pertama kali. Nah, demi hasil review yang maksimal, gue akan mencoba menggunakan Redmi Note 4 selama seminggu. Nah, artinya gue akan meninggalkan iPhone dan Yotaphone gue dan beralih ke Xiaomi Redmi Note 4. So guys, gue udah pakai Redmi Note 4 ini selama kurang lebih 1 minggu, dan pengalaman gue tuh sebenarnya di luar ekspektasi banget. Nah, di luar ekspektasi di buruk atau di bagus sih? Kalau kalian penasaran, langsung aja ini dia review setelah gue pakai selama 1 minggu dari Best in the Tech. Let's go! Yuk kita lihat spesifikasi lengkap dari Xiaomi Redmi Note 4 ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 625 octa-core dengan clock speed 2 GHz yang kencang serta hemat energi, RAM 3GB dan ROM 32GB yang bisa di-expand sampai dengan 128GB menggunakan micro SD. Kemudian layar 5,5 inci Full HD IPS panel dengan kerapatan 403 ppi. Nah, kamera utamanya menggunakan sensor 13 MP dual tone flash, dan kamera depan itu menggunakan 5 MP. Nah, Redmi Note 4 juga merupakan salah satu smartphone yang masuk dalam top 10 performance to price Chinese smartphone dari Antutu Benchmark. Nah, gue nggak bakal bicara banyak tentang benchmark, tapi gue lebih ke pengalaman gue selama menggunakan smartphone Redmi Note 4 ini. Nah, body phablet ini tuh terasa sangat nyaman digenggam, bagian bodi belakang yang sedikit melengkung dan menggunakan metal membuat smartphone ini tuh berkesan premium banget. Tapi sayang banget, bagian belakangnya tuh gampang menempel fingerprint dan terasa cukup licin. Nah, jadi akhirnya gue membeli case sebelum smartphone ini terjatuh dari tangan gue. Terdapat kamera 13 MP yang disertakan dual flash tone serta fingerprint sensor yang sangat kencang. Nah, gue sangat surprise dengan kecepatan sensor fingerprintnya. Selain kencang, fingerprint sensornya juga bisa menghidupkan smartphone dalam keadaan terkunci. Jadi cukup tempelkan jari ke fingerprintnya dan screen langsung ter-unlock. Nah, untuk kameranya sendiri menggunakan sensor 13 MP, tapi sayang banget hasil jepretannya itu terbilang di bawah standar gua. Hasil fotonya terdapat banyak noise, dynamic range yang kurang, serta warna yang dihasilkan juga kurang pop. Sedangkan kamera depan 5 MP juga hasilnya biasa aja, walaupun efek beautify bikin muka gue jadi mulus.
Nah, setelah foto, kita juga mengetes kualitas video dari kamera Redmi Note 4 ini. Dan gue menemukan satu masalah, yaitu autofocus pada mode video yang tidak aktif sama sekali. Ternyata itu adalah kesalahan dari software kamera Redmi Note 4. Nah, untuk mengatasinya kita tinggal menggunakan aplikasi lain seperti dari Instagram atau dari Snapchat atau dari kamera 360 dan lain-lain. Kemudian di bagian depan, yaitu layarnya juga menggunakan 2.5D glass yang membuat jari nyaman menekan touchscreen dari smartphone ini karena di layarnya tuh sedikit melengkung. Nah, kemudian layar IPS panelnya juga cakep banget dengan resolusi Full HD yang menurut gua tuh lebih tajam dibandingin layar Retina display iPhone 6 gua. Penggunaan outdoor pun tidak jadi masalah karena terang layarnya tuh sangat mencukupi, serta untuk indoor pun juga nyaman banget karena bisa di-set sampai cukup gelap biar mata nggak sakit pas menggunakan smartphone ini di ruangan gelap. Nah, pas banget buat kalian yang demen nonton YouTube sebelum tidur. Untuk software sendiri, Xiaomi Redmi Note 4 menggunakan MIUI 8 berbasis Android Marshmallow, dan gue sendiri juga kurang pengalaman dalam menggunakan OS buatan Xiaomi ini. Tetapi review gue dari OS ini adalah MIUI ternyata cukup berat dan tidak banyak pilihan custom di dalam OS-nya, seperti home screen yang simple dan tidak memiliki app tray. Nah, langsung aja ganti dengan Nova Launcher karena tingkat kustomisasinya yang lebih oke. MIUI 8 sendiri sepertinya cukup memakan RAM karena saat idle aja Redmi Note 4 menggunakan lebih dari 50% RAM, yaitu 1,7 GB. Mungkin itu tujuan Xiaomi menginclude 3 GB RAM di dalam Redmi Note 4 ini. Nah, karena RAM yang cukup gede dan prosesor Snapdragon 625 yang oke, membuat performance-nya itu menurut gua di atas rata-rata. Nah, untuk penggunaan sehari-hari gua selama seminggu ini, gua yang sering multitasking sana kemari, Redmi Note 4 ini nggak pernah nge-lag sekalipun. Nah, buat yang ini gua acungin jempol yang gede buat Xiaomi. Setelah penggunaan beberapa hari, gue juga mendapat update yang mengaktifkan Google Assistant di dalamnya, jadi berasa punya Google Pixel deh. Okay, Google. Who's the President of Indonesia? The President of Indonesia is Joko Widodo. Okay, Google. How old is he? 55 years old. Okay, Google. Show me President Joko Widodo YouTube channel. Opening YouTube. Ada juga fitur Mi Remote yang menggunakan IR Blaster di bagian atas Redmi Note 4 ini. Juga ada FM radio yang gue cukup sering pakai tiap pagi pas bangun tidur. Oke, gue bukan seorang gamer, tapi kadang-kadang gue main sports game atau racing game di smartphone. Jadi gue mengetes smartphone ini dengan main beberapa game seperti FIFA dan Real Drift Racer. Nah, sedikit banyak memang performance-nya itu kurang begitu terasa oke, seperti loading time yang cukup lama dan kontrol yang kurang sensitif. Mungkin gue butuh waktu adaptasi atau mengetes lebih banyak game lagi di smartphone ini. Nah, dari segi baterai, gue juga sangat surprise dengan baterai yang super awet dari Redmi Note 4 ini. Nah, gue start dari jam 9 pagi dengan 85%, dan jam 5 sore itu masih tersisa lebih dari 50%. Nah, harus diakuin keputusan Xiaomi untuk taruh 4000 mAh baterai di Redmi Note 4 ini juga merupakan keputusan yang patut diacungin jempol. Kemudian hal terakhir yang gue pengen review adalah speakernya. Mungkin dilihat dari bodinya terdapat dua speaker grill, tapi ternyata hanya yang kanan merupakan speaker, sedangkan yang bagian kiri merupakan lubang mikrofon. Nah, untuk telepon dan loudspeaker, speaker ini menghasilkan volume suara yang cukup keras. Tetapi untuk nonton video dari YouTube ataupun dengerin musik, speaker ini menurut standar gua tuh kurang oke. Suara yang dihasilkan tuh nggak full, berasa tipis, dan rasanya ada yang kurang aja. Oke, untuk beberapa tambahan ada satu hal yang sebenarnya sedikit ganjel di gua, yaitu tidak adanya pilihan untuk mengatur option network di SIM kedua ketika kita menggunakan SIM 1 sebagai mobile data. Jadi secara otomatis dia akan memilih 3G. Padahal misalnya bisa diganti ke 2G mungkin akan lebih hemat baterai. Selain itu juga ada fitur double tap screen to wake up buat yang gak mau ribet bolak-balik angkat HP karena fingerprint sensornya di belakang. Oh iya, buat yang sering nanya OTG support nggak, OTG udah support banget di Redmi Note 4. Oke, untuk kesimpulannya menurut gua overall Redmi Note 4 ini hampir jadi paket yang lengkap untuk sebuah smartphone. Build quality yang oke banget, performance yang patut diacungin jempol, display yang cakep, baterai yang awet, hanya saja kameranya kurang oke. Jadi gua kasih 8 untuk Redmi Note 4 ini.
So that's it guys, itu aja tadi video unboxing serta review dari Xiaomi Redmi Note 4. Nah gimana menurut kalian? Kalau buat gue sih, gue bakal rekomend banget ke kalian karena price to performance-nya memang oke banget. Dan karena ini review pertama gue, mungkin kalau kalian ada kritik, ada saran, boleh ditulisin di comment section di bawah. Kalau ada request juga mau review smartphone apa, boleh juga ditulisin di comment section di bawah. Kalau gue mungkin ada linknya, gue juga bakal taruh di description box di bawah. Harganya ini sekitar 2,4 juta rupiah dan udah garansi resmi dari TAM. Itu aja guys, kalau kalian suka videonya boleh klik like. Kalau kalian belum subscribe, juga subscribe ke Bashing Data YouTube channel buat tech and gadget content yang available di Indonesia. Nama gue Malvin, I'll see you guys on my next video. Ciao!